Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 30 Oktober. Untuk saat yang seperti ini. Ester 4 ayat 14 berfirman, "Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa." Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ratu Ester adalah kisah Alkitab favorit saya. Ketika saya masih kecil, ayah saya membacakannya kepada saya berkali-kali, hingga dia menghafalkannya. Saya percaya bahwa jika saya menjalani hidup saya selaras dengan rencana Tuhan, Dia punya tugas untuk saya, seperti yang dilakukan Ratu Ester dalam menyelamatkan banyak nyawa. Namun, tahun-tahun berlalu, saya menyelesaikan kuliah dan sekolah kedokteran. Saya selalu ingin masuk ke dalam ilmu bedah, tetapi tidak cocok dengan residensis pembedahan manapun. "Ya Tuhan," saya berseru, "apa yang Engkau lakukan? Ini sungguh mengecewakan. Saya ingin unggul dalam sesuatu yang sulit dan menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan penting dalam dunia kedokteran." Tepat sebelum memulai residensis praktek keluarga, saya diminta untuk mengajar kelas berhenti merokok. Saat itulah saya belajar betapa sulitnya untuk berhenti dari kebiasaan menggunakan tembakau. Ketika saya kembali ke Universitas Loma Linda, saya mempertimbangkan untuk mengajukan lamaran kembali untuk operasi umum. Namun, sebuah suara kecil berkata, "Linda, sekarang Anda bisa melihat gambaran besar. Ambil gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Anda akan menemukan cara yang tepat dalam upaya pencegahan." Saat bekerja sebagai Direktur Medis Unit Perawatan Kecanduan di Pusat Medis Administrasi Veteran Loma Linda, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan penyebab kematian dan penderitaan nomor 1 yang dapat dicegah: tembakau. Permen karet nikotin tidak cukup efektif. Jadi saya mulai mencari solusi dan menemukan bahwa depresi dan merokok sangat erat kaitannya. Menyadari bahwa nikotin adalah antidepresan, saya mencari antidepresan yang tidak membuat ketagihan, yang akan bertindak seperti nikotin pada otak manusia. Saat itulah saya menemukan bupropion atau Siban. Itu lebih efektif dalam membantu perokok berhenti daripada sekedar tambalan. Dalam 8 bulan, lebih dari 2 juta resep Siban telah ditulis, menyelamatkan setidaknya 300.000 orang dari kematian dini. Saya percaya penemuan ini berasal dari Tuhan. Dia tahu persis apa yang Dia sebenarnya lakukan dengan menempatkan saya di residensis perawatan primer ketika itu bukanlah hal yang keren. Latar belakang yang luas itulah yang saya perlukan sekarang untuk tantangan saya saat ini dalam mencegah penyakit yang berhubungan dengan tembakau. Anda unik dan berharga di mata Tuhan. Gunakan semua sumber daya yang Dia tempatkan pada tangan Anda, dan bersyukurlah untuk dimanapun Anda berada. Jika Anda meminta Tuhan untuk menuntun Anda tidak akan pernah kecewa dengan hasilnya. Tuhan tidak membuat kesalahan. Doa kita hari ini, Tuhan, terima kasih telah menjadikan kami unik dan berharga. Amin.